Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Selamat datang untuk yang baru pertama kali nonton video saya. Bisa support, subscribe. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai mikrotik ya, seputar pengenalan dulu, pengenalan, kemudian sejarah dan serta keunggulan dari mikrotik ini sendiri. Jadi kalau teman-teman tahu di dalam jaringan ya, yaitu memiliki berbagai provider ya. Jadi yang baru pertama kali mengenal atau terjun dalam dunia jaringan, mikrotik ini bisa dibilang salah satu ini alat untuk eh, alat yang umum digunakan dalam dunia jaringan. Jadi kalau dunia jaringan tuh mungkin teman-teman tahu ini kalau skalanya rumahan ada wifi gitu ya. Nah, oke, di WiFi itu kan ada semacam penghubung antara satu perangkat dan yang lainnya gitu ya. Nah, itu mikrotik ini salah satu produk atau alat dari mikrotik ini dibutuhkan gitu. Jadi kita langsung masuk saja ke pengenalan dari mikrotik itu sendiri. Untuk mikrotik ini sendiri, jadi mikrotik ini sendiri semacam perangkat lunak. Jadi mikrotik ini adalah perangkat lunak ya, sekaligus sistem operasi yang digunakan dalam dunia jaringan. Biasanya fungsinya itu untuk pengendali atau pengatur lalu lintas jaringan. Ya, pengatur lalu lintas jaringan yang berasal biasanya digunakan pada perangkat-perangkat jaringan semacam komputer, kemudian laptop dan yang lainnya gitu. Dan mikrotik ini itu menggunakan sistem operasi berbasis Linux ya, yang menjadi dasar untuk network routernya, untuk jaringan routernya. Untuk sejarah mikrotik sendiri, jadi mikrotik ini sebuah perusahaan jaringan yang berdiri di negara Latvia. Nah, untuk penggagas berdirinya mikrotik ini ada dua orang tokoh. Pertama ada John Trulli, kemudian yang kedua ada Ernest Rigtens. Ya. Jadi mikrotik perusahaan mikrotik ini berdiri sekitar tahun 1966. Nah, jadi John Trulli dan Ernest Rigtens, nah ini mereka memulai mendirikan mikrotik itu dengan sistem operasi Linux dan MS-DOS, kemudian dikombinasikan dengan teknologi berbasis LAN, nirkabel LAN atau WLAN Aeronet. Nah, yang awalnya itu berkecepatan hingga 2 Mbps di Moldova. Kemudian di dalam mikrotik sendiri itu memiliki dua produk utamanya. Yang pertama ada router OS, kemudian yang kedua ada router board. Ya, untuk router OS sendiri, ini dia semacam sistem operasi ya, atau bisa dibilang perangkat lunak dari mikrotik atau software ya, kalau kita sebut yang berbasis Linux. Dan router OS ini sendiri juga menjadi inti dari semua perangkat dari mikrotik. Router OS itu eh, dia mengubah sebuah komputer atau perangkat keras mikrotik. Nanti kita akan eh, pelajari di setelahnya ini. Jadi perangkat keras mikrotik khusus itu menjadi sebuah router yang sangat kuat dan fleksibel. Jadi router sendiri untuk mengkonfigurasikan suatu jaringan. Jadi perlu adanya perangkat keras. Jadi semacam alat gitu, alat untuk mengkonfigurasikan jaringan.
Dan di router OS sendiri, dia sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang tergolong lengkap ya. Mulai dari untuk routing, kemudian ada keamanan jaringannya, firewall ini, ada manajemen kecepatan jaringan itu atau bandwidth, terus ada VPN hingga wireless buat hotspot. Dan untuk keunggulan utamanya itu di Mikrotik sendiri itu dari harganya, harganya yang terjangkau. Dengan harga terjangkau tapi memiliki fitur yang sekelas perangkat perusahaan-perusahaan besar enterprise. Kemudian kita masuk ke router board. Di router board sendiri ini adalah perangkat kerasnya dari Mikrotik atau kita sebut hardware-nya. Jadi router board ini yang dirancang khusus untuk menjalankan router OS-nya, menjalankan software dari Mikrotik ini, dan hadir dalam berbagai bentuk. Sekarang udah di Mikrotik di router sendiri itu udah hadir berbagai bentuk, jenis dan spesifikasinya sendiri. Mulai dari untuk skala jaringan kecil atau skala rumahan, jaringan-jaringan lokal gitu, hingga yang skala perusahaan atau enterprise. Jadi di router sendiri itu udah ada spesifikasinya sendiri untuk setiap uh, untuk setiap ini apa namanya lokasi, kayak semacam jangkauan jaringan. Untuk setiap jangkauan jaringan itu udah ada spesifikasinya sendiri. Jadi sudah tergolong lengkap lah di Mikrotik ini untuk alat-alat serta fitur jaringan. Nah, kita masuk ke keunggulan dari Mikrotik ini. Kenapa Mikrotik sering menjadi apa ya, alat atau ini, iya ya, alat-alat jaringan yang umum digunakan ya dalam dunia networking itu. Mikrotik pasti menjadi yang umum digunakan. Itu karena di Mikrotik sendiri itu merupakan sebagai program. Kita akan bahas yang pertama itu dari harganya ya. Harga dari router Mikrotik itu masih tergolong terjangkau ya, dengan berbagai fitur yang ditawarkan, kemudian juga lisensi dengan harga yang itu dibandingkan dengan confident jaringan lain. Jadi Mikrotik ini termasuk terjangkau di harganya. Kemudian kedua, jadi fitur yang lengkap dan fleksibel. Ini sistem operasinya dari Mikrotik ini kaya akan fitur untuk berbagai kebutuhan pengelolaan jaringan, seperti ada firewall-nya, kemudian NAT, hotspot, tadi ada manajemen jaringan, dan juga routing yang tentunya mendukung berbagai protokol. Yang ketiga, di Mikrotik sendiri itu sudah antar mukanya sudah ada GUI, Graphical User Interface, yang biasa disebut Winbox. Jadi Winbox ini semacam aplikasi khusus dari Mikrotik yang digunakan untuk mengkonfigurasikan suatu jaringan. Jadi dengan adanya GUI ini untuk konfigurasi jaringan jadi lebih mudah, karena tidak perlu memasukkan atau menggunakan kode-kode atau prompt tertentu. Jadi sudah tersedia menu-menunya, sudah ada sendiri. Jadi untuk mengelola, mengkonfigurasikan suatu jaringan itu jadi lebih mudah karena ada yang dua. Kemudian keempat, itu di Mikrotik sendiri untuk update layanan dan pembaruan sistem operasi itu sudah
sudah diberikan secara gratis itu dari Mikrotiknya. Sehingga Mikrotik ini memastikan ya untuk setiap perangkatnya itu tetap mendapatkan fitur dan keamanan yang terupdate atau terbaru. Yang selanjutnya itu keunggulan untuk Mikrotik sendiri di router boardnya. Dia penggunaan untuk sumber daya masih tergolong hemat ya. Jadi di router board Mikrotik sendiri itu untuk sekali kerjanya dia mengkonsumsi daya hanya sekitar 2,5 watt. Nah, itu masih tergolong hemat, masih tergolong rendah untuk skala alat jaringan. Dan untuk hardware-nya atau perangkat kerasnya Mikrotik sendiri itu tidak membutuhkan spesifikasi yang terlalu tinggi untuk menjalankannya. Jadi untuk perangkat atau komputer gitu ya, komputer atau laptop yang digunakan itu tidak perlu spesifikasi yang terlalu tinggi atau hanya standar-standar saja juga udah bisa untuk berjalan normal. Kemudian yang terakhir itu di Microsoft, dia sudah menawarkan fitur keamanan yang mumpuni ya, dengan tadi melakukan fitur ada firewall, kemudian ada VPN. Jadi dia sudah menawarkan keamanan untuk memungkinkan jaringan itu terlindungi. Ya, infrastruktur jaringan itu terlindungi dari serangan. Jadi itu ya di Microsoft. Kenapa banyak perusahaan atau banyak sistem jaringan itu pasti menggunakan yang namanya Mikrotik sendiri. Itu karena memang di Mikrotik sendiri itu tadi dari segi harga, kemudian fiturnya, dia sudah menawarkan hal-hal yang spesial gitu dari fiturnya. Mungkin cukup sekian ya di video kali ini. Terima kasih untuk yang telah menyimak, menonton. Untuk video selanjutnya mungkin kita akan bisa membahas lebih lanjut mengenai Mikrotik dan bisa dikonfigurasinya atau berbagai hal lebih dalam ya, lebih khusus mengenai Mikrotik. Oke, cukup sekian video dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.